Assalamualaikum. Kembali lagi di kisah para nabi dan rasul, episode Nabi Ayub alaihi salam. Jadi kalau kalian mau tahu cerita tentang Nabi Ayub, silahkan tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Oke, kita masuk ke cerita Nabi Ayub. Di sini bakalan diceritakan tentang kisah Nabi Ayub sampai wafatnya. Jadi kalau kalian mau simak sampai habis ya. Ayu mohon maaf sebelum Ayu menjelaskan jika nanti ada kesalahan dalam pengucapan nama, gelar, ataupun yang lain-lain. Jadi inilah cerita tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub merupakan nabi ke-12 di antara 25 nabi dan rasul yang harus kita imani di dalam agama Islam. Nabi Ayub diperkirakan hidup pada tahun 1420 sampai 1540 sebelum Masehi. Nama Nabi Ayub juga disebut sebanyak 4 kali di dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutkan kisah Nabi Ayub secara singkat dan global, sementara perinciannya berasal dari hadis, riwayat, dan tafsiran para ulama. Al-Quran tidak menjelaskan mengenai latar belakang Nabi Ayub. Beberapa ulama berpendapat bahwa Nabi Ayub merupakan keturunan Esau, yakni putra sulung dari Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim. Tetapi terdapat perbedaan pendapat mengenai silsilahnya. Ibnu Ishaq menyatakan bahwa silsilah Nabi Ayub adalah Ayub bin Mus bin Razah bin Al-Aish. Al-Aish ini adalah Esau bin Ishaq bin Ibrahim. Tetapi pendapat lain menyebutkan bahwa silsilah Nabi Ayub adalah Ayub bin Mus bin Rahuil atau Rehuel bin Esau bin Ishak bin Ibrahim. Rahuil atau Rehuel merupakan keturunan Esau dari istri ketiganya yang bernama Mahalat binti Nabi Ismail. Ada juga yang menyatakan bahwa Nabi Ayub bukan merupakan keturunan Nabi Ibrahim, tetapi putra dari seorang lelaki yang beriman kepada Nabi Ibrahim sejak masih di Mesopotamia. Ibnu Asakir menyatakan bahwa ibu Nabi Ayub adalah putri Nabi Lut. Abdullah Yusuf Ali menyatakan bahwa Nabi Ayub berasal dari Arab Timur Laut. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa Nabi Ayub merupakan moyang dari bangsa Romawi kuno. Jadi Nabi Ayub yang berasal dari bangsa Romawi kemudian diutus Allah untuk menyeru kaumnya, yaitu masyarakat di daerah Huran atau di sekitar Yordania dan Syria agar menyembah Allah. Nabi Ayub dikaruniai badan yang sehat dan wajah yang rupawan. Dikatakan pula Nabi Ayub ini memiliki banyak anak dan seorang istri. Jumlah anak Nabi Ayub disebutkan sebanyak 12 orang anak dan kesemuanya adalah laki-laki. Untuk nama dari istri Nabi Ayub, menurut pendapat yang paling populer, namanya adalah Rahma binti Efraim atau Afraim bin Yusuf bin Yakub. Menurut ulama tafsir dan sejarah, Nabi Ayub adalah seorang laki-laki kaya yang memiliki beraneka ragam harta, baik ternak, budak, dan tanah yang sangat luas di Al-Buthniyah di
Hauran. Al-Busniyah juga disebut dengan Basniyah, dan untuk Hauran juga disebut dengan Huran. Dengan banyaknya nikmat yang telah Allah berikan, justru tidak membuat Nabi Ayub sombong. Nabi Ayub justru rajin bersyukur dan juga rajin menyantuni anak yatim, janda, duafa, dan orang yang sedang dalam perjalanan tapi tidak mempunyai uang untuk melanjutkan. Disebut juga dengan Ibnu Sabil, serta memberi makan orang miskin. Setelah pernikahannya berjalan selama 20 tahun, tidak ada cobaan dari Allah yang berat untuk Nabi Ayub. Hingga Nabi Ayub ini diperkirakan usianya mencapai 50 tahun. Dan di usia 51 tahun, ujian pertama dari Allah muncul. Kulit Nabi Ayub tiba-tiba terkena penyakit yang menyebabkan keluarnya nanah dari kulitnya, dari kepala hingga kaki. Bahkan rambutnya itu dikabarkan rontok. Sebagian ulama menyatakan bahwa Nabi Ayub adalah orang pertama yang terkena penyakit cacar. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa tidak ada satu pori-pori di tubuh Nabi Ayub yang selamat dari penyakit judzam atau kusta itu. Jadi ada yang menyebut penyakitnya itu adalah penyakit cacar, ada juga yang menyebut penyakitnya adalah penyakit kusta. Dengan begitu Allah angkat nikmat paras Nabi Ayub yang rupawan. Tubuh Nabi Ayub yang semulanya sehat, segar, bugar, Allah angkat dengan menimpakan tubuh yang sangat lemah karena penyakit itu. Bahkan saking lemahnya dikisahkan Nabi Ayub ini tidak sanggup berjalan sendiri ke kamar mandi untuk buang hajat, sehingga istrinya selalu menemani. Penyakit Nabi Ayub juga dikabarkan sebagai penyakit menular, dan berita tentang penyakit ini kemudian tersebar hingga ke seluruh negeri, sehingga seluruh negeri akhirnya tahu bahwa penyakit yang diderita Nabi Ayub adalah penyakit menular. Dan tinggallah Nabi Ayub bersama anak-anaknya dan istrinya. Pada hari kedua, saat sang istri sedang menghidangkan makanan untuk ke-12 orang anaknya, tiba-tiba atap rumah Nabi Ayub roboh dan menimpa semua anak Nabi Ayub sehingga semuanya meninggal. Dan pada hari ketiga, Allah mendatangkan hama dan badai, sehingga semua ternak yang dimiliki Nabi Ayub mati seluruhnya seketika. Begitu juga dengan kebunnya yang ikut hancur. Namun dengan kuasa Allah, orang-orang yang ada di sekitar Nabi Ayub tidak terkena dampak tersebut. Dan hanya dalam waktu 3 hari, Nabi Ayub yang sebelumnya memiliki banyak kenikmatan, seketika kehidupannya berubah 180 derajat. Bahkan Nabi Ayub harus pergi dari rumahnya ke pinggiran negeri lantaran orang-orang takut akan penyakit yang dideritanya. Meskipun dijauhi oleh orang-orang, disebutkan bahwa 2 orang saudaranya selalu setia menjenguknya atau menemuinya. Ada juga yang menyebutkan bukan 2 saudara tetapi 2 sahabat. 2 saudaranya ini pada suatu hari datang ke rumah Nabi Ayub dengan membawa makanan. Dan pada saat mereka datang untuk menjenguk Nabi Ayub, salah satu dari mereka
mengatakan bahwa Nabi Ayub telah melakukan perbuatan dosa besar sehingga Allah tidak menghilangkan penyakit itu. Nabi Ayub kemudian berkata, "Aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Hanya Allah saja yang mengetahui bahwa aku pernah bertemu dengan dua orang laki-laki yang kemudian bertengkar. Lalu keduanya menyebut nama Allah. Kemudian aku pulang ke rumahku dan membayarkan kafarat untuk keduanya. Karena aku tidak suka keduanya menyebut nama Allah untuk yang tidak baik." Tetapi ada pendapat yang menulis bahwa saat salah satu saudaranya mengatakan hal tersebut, Nabi Ayub merasa sedih. Kemudian menceritakan tentang kondisinya secara terbuka dan menampik prasangka itu. Beberapa ulama kemudian berbeda pendapat mengenai berapa lama waktu Nabi Ayub menderita sakit. Ada yang mengatakan Nabi Ayub sakit selama 18 tahun. Ada yang berpendapat 3 tahun. Sebagian ulama lagi berpendapat Nabi Ayub sakit selama 7 tahun, 7 bulan, dan 7 hari. Namun Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW, pernah bersabda yang kemudian diriwayatkan oleh Anas bin Malik tentang berapa lama Nabi Ayub sakit, yaitu sesungguhnya Nabiullah Ayub alaihissalam berada dalam ujiannya selama 18 tahun. Baik keluarga dekat maupun keluarga jauh menolaknya, kecuali 2 orang laki-laki dari saudara-saudaranya. Kedua saudara itulah yang selalu memberi makan dan menemuinya. Dikatakan bahwa Nabi Ayub tidak pernah sedikit pun mengeluh dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub terus bersabar dan bersyukur dan juga tetap berikhtiar dengan cara tetap berobat dan beribadah. Di pinggiran negeri, Nabi Ayub hidup berdua bersama istrinya. Istri Nabi Ayub memang bisa dijadikan contoh yang baik karena dirinya tidak peduli dengan kondisi suaminya yang berpenyakitan, bangkrut, dan jatuh miskin. Istrinya justru setia menemaninya, mengurus keperluannya, bahkan pergi mencari nafkah. Suatu ketika, istri Nabi Ayub berkata kepada Nabi Ayub, "Wahai Nabi Allah, sudah 18 tahun engkau tidak berdakwah. Bagaimana jika engkau memohon kepada Allah untuk disembuhkan dari penyakit ini? Itu saja, kesembuhan engkau saja, agar engkau bisa pergi berdakwah lagi." Nabi Ayub kemudian berkata, "Wahai istriku, berapa lama dulu kita dalam keadaan nikmat?" Istrinya menjawab, 20 tahun. Kemudian Nabi Ayub bertanya kembali, "Berapa lama sekarang kita diuji oleh Allah seperti ini?" Istrinya kemudian menjawab, 18 tahun. Nabi Ayub kemudian berkata, "Aku masih malu untuk minta kepada Allah." Jawaban ini menunjukkan keimanan yang sangat luar biasa dimiliki oleh Nabi Ayub. Nabi Ayub tahu bahwa Allah Maha melihat. Tanpa mengeluh dan meminta pun, Allah tahu bagaimana kondisi kita. Tetapi ada pendapat yang menulis bahwa istrinya ini sangat kasihan melihat kondisi dari suaminya, yaitu Nabi Ayub.
Sehingga pada suatu hari saat istrinya sedang membawakan makanan untuk Nabi Ayub, istrinya memberikan saran kepadanya. "Wahai Ayub, seandainya engkau meminta tolong kepada Allah, tentu Dia memberimu jalan keluar." Demikian saran dari istri Nabi Ayub lantaran tidak tega melihat Nabi Ayub ini sudah menderita sakit yang demikian lama. "Aku telah diberi kesehatan selama 70 tahun. Sakit ini derita sedikit yang Allah timpakan sampai aku bisa bersabar sama seperti masa sehatku." Demikian jawaban Nabi Ayub. Jawaban ini juga sebagai penegas bahwa hati Nabi Ayub tidak mudah terpengaruh walaupun sedang ditimpa cobaan dahsyat dari Allah. Dan demi memenuhi kebutuhan istri Nabi Ayub, kemudian bekerja menjadi pembantu. Namun lama-kelamaan orang tidak menginginkan jasanya karena mereka tahu bahwa dia adalah istri Nabi Ayub. Mereka takut penyakit Nabi Ayub akan menular kepada mereka lewat istrinya. Kemudian istri Nabi Ayub memotong sebagian rambutnya dan diserahkan kepada seorang perempuan dari kalangan atas untuk ditukarkan dengan makanan yang enak. Saat Nabi Ayub bertanya mengenai asal makanan ini, istrinya menjawab bahwa ini adalah hasil dia bekerja atau upahnya sebagai pembantu. Kemudian istrinya kembali menjual rambutnya. Namun Nabi Ayub menolak memakannya sampai Nabi Ayub tahu dari mana asal makanan itu. Istrinya kemudian membuka kerudungnya dan terlihatlah kepala istri Nabi Ayub telah menjadi botak. Melihat keadaan dari istrinya, Nabi Ayub kemudian bersumpah tanpa berpikir akan mencambuk istrinya 100 kali. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa sumpah Nabi Ayub ini didorong oleh setan yang mendatangi istri Nabi Ayub dalam wujud seorang tabib dan memberikan resep obat kepadanya. Istri Nabi Ayub kemudian menemui Nabi Ayub untuk memberitahu resep obat tersebut. Tetapi Nabi Ayub marah lantaran mengetahui bahwa tabib tersebut adalah setan, dan kemudian bersumpah akan mencambuk istrinya 100 kali. Ada juga yang menyebut bahwa pada saat itu istri Nabi Ayub menjual tali pengekang kuda mereka untuk membeli makanan karena tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Dan hal itu juga menjadi pemicu Nabi Ayub marah dan bersumpah akan mencambuk istrinya 100 kali. Sedangkan di riwayat lain disebutkan bahwa setan datang kepada istri Nabi Ayub dalam wujud manusia dan mengingatkan masa-masa sejahtera Nabi Ayub dan istrinya dulu. Kemudian istri Nabi Ayub menangis dan mendesak agar Nabi Ayub memohon kepada Allah untuk mengakhiri masa-masa sulit mereka. Tapi Nabi Ayub mengatakan bahwa dia masih malu untuk meminta kepada Allah karena masa sejahteranya dulu jauh lebih lama dibanding masa sulit yang dihadapi. Nabi Ayub sedih lantaran keluhan istrinya, sehingga kemudian bersumpah akan mencambuk istrinya 100 kali. Hati istrinya hancur mendengar hal tersebut dan kemudian istrinya pergi meninggalkan Nabi Ayub. Nabi Ayub jadi merasa tidak berdaya dan kemudian mengadu kepada Allah. Istri Nabi Ayub juga tidak tahan berpisah dengan Nabi Ayub sehingga dia kembali lagi. Namun saat dia kembali, Nabi Ayub sudah sembuh. Meski tidak disebutkan di dalam Al-Quran, sumber-sumber
Islam menggambarkan bahwa sosok dari istri Nabi Ayub adalah sosok beriman yang setia kepada Nabi Ayub. Setelah 20 tahun, akhirnya Nabi Ayub berdoa kepada Allah. Dia berdoa dengan bahasa yang sangat sopan dan santun. Wahai Tuhanku, penciptaku, pemilikku, sesungguhnya aku sedang ditimpa penyakit, dan Engkaulah Zat yang Maha Penyayang. Disebutkan bahwa Nabi Ayub ini setiap kali akan buang hajat untuk ke kamar mandi, itu istrinya selalu memegang tangannya hingga selesai. Jadi saat istrinya sedang pergi, Allah kemudian mewahyukan kepada Nabi Ayub, hentakkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Nabi Ayub kemudian mandi dan minum menggunakan air tersebut hingga kesehatannya kembali. Kesejukan air tersebut mampu membasuh batin Nabi Ayub. Badan Nabi Ayub kembali sehat, bugar, lahir dan batin. Kekuatannya pun kembali pulih, bahkan seperti tidak pernah sakit. Dikatakan bahwa saat istrinya ingin menemui Nabi Ayub, istrinya tidak mengenali karena penampilannya telah berubah. Sehingga dia bertanya, wahai hamba Allah, di manakah laki-laki yang sedang ditimpa ujian yang biasanya ada di sini? Mungkin ia telah dibawa anjing atau serigala. Kemudian Nabi Ayub berkata, celakalah engkau, aku ini Ayub. Istrinya kemudian berkata kembali, apakah engkau mengejekku, wahai hamba Allah? Nabi Ayub kembali berkata, celakalah engkau, aku ini Ayub. Sesungguhnya Allah telah mengembalikan kesempurnaan badanku. Tetapi pendapat lain menuliskan bahwa Nabi Ayub yang pergi menemui istrinya, dan pada saat itu sang istri hampir tidak mengenali Nabi Ayub, walaupun Nabi Ayub ini sama keadaannya seperti sehat dahulu. Istri Nabi Ayub juga mengingat wajah dan postur Nabi Ayub sebelum sakit itu. Akan tetapi bayangan sang istri Nabi Ayub masih tampak lemah dan berpenyakit kulit, dan tidak menyangka bahwa dia bisa sembuh secepat itu. Keduanya pun akhirnya bersukacita dan mengucap syukur kepada Allah. Allah juga mengembalikan kekayaan Nabi Ayub dan melipat gandakannya. Disebutkan bahwa di hadapan Nabi Ayub ada 2 buah gundukan, yaitu gundukan gandum dan gundukan jewawut. Allah kemudian mengirim 2 awan, dan ketika salah satunya menaungi gundukan gandum, maka tercurah padanya emas hingga penuh. Sedangkan pada gundukan jewawut tercurah padanya mata uang hingga penuh. Tapi ada yang menyebutkan bahwa di gundukan jewawut ini tercurah perak. Dan juga pendapat lain menyebutkan bahwa Nabi Ayub ini memiliki 2 peti, karena dia kan memang orang kaya nih sebelumnya. Petinya ini memang peti yang digunakan untuk menyimpan gandum dan penyimpanan jewawut. Allah kemudian mengirim awan, dan pada peti yang untuk penyimpanan gandum diisi atau dicurah emas hingga meluap, dan pada peti penyimpanan jewawut dicurah perak hingga meluap pula. Dalam sebuah
hadis qudsi disebutkan bahwa pada saat Nabi Ayub mandi dalam keadaan telanjang, jatuhlah di hadapannya kaki dari belalang-belalang emas. Nabi Ayub kemudian mengumpulkan dan memasukkannya ke dalam pakaiannya. Allah kemudian berfirman, "Wahai Ayub, bukankah aku telah mencukupkanmu dengan apa yang engkau lihat?" Nabi Ayub kemudian menjawab, "Benar, wahai Tuhanku, tetapi aku tidak pernah merasa cukup dengan berkah-Mu." Tetapi pendapat lain menyebutkan bahwa jawaban Nabi Ayub adalah, "Benar, ya Robbi, tetapi aku selalu memerlukan keberkahan-Mu." Pendapat yang terakhir menyebutkan bahwa pada saat Nabi Ayub itu sembuh, Allah kemudian mengirimkan berita kepada masyarakat di negeri itu bahwa Nabi Ayub sudah sembuh. Allah kemudian juga menyuruh agar Nabi Ayub ini berjalan keluar, agar mereka bisa melihat bahwa Nabi Ayub sudah benar-benar sembuh. Besoknya masyarakat di seluruh negeri memberi hadiah kepada Nabi Ayub. Bahkan saking banyaknya hadiah yang diterima oleh Nabi Ayub, dikatakan kekayaan Nabi Ayub menjadi 2 kali lipat lebih banyak daripada 20 tahun yang lalu. Setelah sembuh, Nabi Ayub tetap masih memiliki tanggungan sumpah kepada istrinya, tetapi dia tidak tega untuk menyakiti istrinya, sehingga Allah memberikan keringanan dengan memerintahkan Nabi Ayub untuk mengambil seikat rumput dan memukulkan kepada istrinya sebagai pemenuhan sumpah tanpa menyakiti istrinya. Tetapi ada pendapat yang menyebutkan bahwa Allah mewahyukan agar Nabi Ayub ini mengambil seikat gandum dan memukulkan kepada istrinya sebanyak 1 kali. Dan disebutkan juga bahwa setelah itu istri Nabi Ayub hamil dan melahirkan anak kembar di setiap tahunnya, sehingga Allah menganugerahi Nabi Ayub 24 orang anak. Tetapi ada juga yang menyebutkan bahwa 26 anak. Al-Quran tidak menyebutkan bagaimana kehidupan Nabi Ayub setelah sembuh. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Nabi Ayub berwasiat agar putra-putranya tetap menjalankan tugasnya dalam berdakwah. Disebutkan bahwa nama-nama putra Nabi Ayub adalah Haumal dan Bishr. Bishr kerap disamakan dengan Nabi Zulkifli. Untuk wafatnya Nabi Ayub, sebagian ulama menyebutkan bahwa Nabi Ayub wafat pada usia 93 tahun. Ada juga yang berpendapat usianya lebih daripada itu. Dan sebagian lagi menyatakan bahwa Nabi Ayub hidup selama 70 tahun setelah sembuh. Selesailah cerita tentang Nabi Ayub. Banyak hal baik yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ayub ini. Dan juga disebutkan bahwa pada saat nanti hari kiamat, Allah akan menjadikan Nabi Ayub sebagai hujjah atau alasan bagi orang-orang yang mendapat ujian. Maknanya, bagi orang-orang di hari kiamat kelak tidak bisa beralasan untuk tidak beribadah lantaran mendapat ujian berat dan penyakit. Karena Nabi Ayub yang mendapat ujian dan penyakit tetap taat beribadah kepada Allah. Selesai sudah cerita kita hari ini. Minggu depan kita bakalan bahas tentang kisah Nabi Syuaib. Tetap bersama kisah para nabi dan rasul. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.